Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Teresya Monika Minta dengan NIM D1E12509. Kali ini materi yang akan dibahas yaitu mengenai interaksi kimia antar komponen dalam sediaan farmasi, yaitu tablet. Jadi sebelum itu saya minta kepada ChatGPT untuk mencarikan saya sebuah jurnal dengan materi interaksi kimia antar komponen dalam sediaan farmasi, yaitu tablet. Lalu saya menemukan sebuah jurnal yang berjudul Structure Identification and Risk Assurance of Unknown Impurities in Pramipexole Oral Drugs Formulation. Jadi di dalam jurnal tersebut, pramipexole dihidroklorida monohidrat adalah zat aktif yang bertindak sebagai anti Parkinson. Produk yang aktif secara terapeutik terdiri dari bahan aktif farmasi dan eksipien. Api bertanggung jawab untuk menghasilkan efek farmakologi setelah diserap dan mengalir secara sistemik di dalam tubuh. Namun, dalam beberapa kasus, dalam keadaan tertentu, bahan aktif atau eksipien mungkin tidak 100% murni dan mungkin mengandung komponen lain yang mungkin muncul dalam produk obat dari berbagai sumber. Misalnya dari sintesis, eksipien, pelarut residu, atau produk degradasi. Komponen yang tidak diinginkan selain api dan eksipien ini dikenal sebagai pengotor. Pengotor adalah produk atau zat yang terbentuk dalam sintesis, termasuk zat perantara atau produk sampingan dari zat perantara yang terbentuk selama reaksi sampingan atau reaksi kimia yang tidak diinginkan. Banyak pengotor dalam produk obat dapat diperoleh dari eksipien yang digunakan untuk memformulasikan zat obat. Eksipien terkadang dapat berinteraksi dengan bahan utama untuk menghasilkan produk yang tidak diinginkan. Produk interaksi tersebut untuk semua tujuan praktis dianggap sebagai pengotor. Eksipien diketahui mempermudah pemberian obat dan memodulasi pelepasan komponen aktif. Mereka juga dapat menstabilkannya terhadap degradasi dari lingkungan. Sebagian besar eksipien tidak memiliki aksi farmakologis langsung, tetapi mereka dapat memberikan sifat-sifat yang bermanfaat pada formulasi. Namun, mereka juga dapat menimbulkan efek yang tidak disengaja atau tidak diinginkan, seperti peningkatan degradasi obat. Interaksi fisik dan kimia antara obat dan eksipien dapat memengaruhi sifat kimia, stabilitas, dan bioavailabilitas produk obat, dan akibatnya pada kemanjuran dan keamanan terapeutiknya. Lalu, rumusan masalahnya adalah bagaimana obat pramipexole yang bercampur dengan eksipien HPMC, di mana pada kondisi tertentu HPMC itu mengandung formaldehid yang dapat menyebabkan degradasi obat sehingga membentuk struktur kimia baru. Lalu didapat jawaban dari jurnal yang berjudul Synthesis, Isolation, Identification, dan Characterization of a Drug's Excipient Interaction Degradation Impurity in Pramipexole by HPLC, LC or MS, and NMR. Lalu dalam jurnal yang kedua ini, yaitu pramipexole itu memiliki gugus amina pada strukturnya. Gugus amina ini bersifat cukup reaktif sehingga dapat berinteraksi dengan zat lain yang ada dalam formulasi obat. Pada pembuatan tablet, obat tidak berdiri sendiri tetapi dicampur dengan berbagai eksipien. Salah satunya adalah HPMC. Eksipien ini biasanya digunakan sebagai bahan pengikat atau pengontrol pelepasan obat. Namun, dalam kondisi tertentu, HPMC dapat mengandung formaldehid atau senyawa yang menghasilkan formaldehid dalam jumlah yang kecil. Senyawa inilah yang memicu reaksi kimia dengan pramipexole. Lalu, reaksi antara gugus amina dengan pramipexole dengan formaldehid. Reaksi ini membentuk suatu senyawa antara yang disebut dengan imin intermediate. Pada tahap ini sebenarnya struktur obat sudah mulai berubah. Setelah intermediate tersebut terbentuk, gugus metoksi yang berasal dari HPMC dapat bereaksi lebih lanjut dengan molekul tersebut. Akibatnya terbentuk senyawa baru yang disebut dengan metoksimetil pramipexole.
Senyawa ini bukan lagi struktur asli dari obat, sehingga disebut sebagai degradation impurity atau produk degradasi. Jadi, secara sederhananya, proses dapat dijelaskan seperti, jadi premapizole itu akan bereaksi dengan formaldehid, lalu akan terbentuk intermediat. Lalu, setelah terbentuk intermediat, akan bereaksi lagi dengan komponen dari HPMC dan akan terbentuk struktur kimia baru. Jadi, api dari pramipezole dan excipient HPMC itu dapat menyebabkan perubahan struktur kimia melalui reaksi kimia tertentu. Perubahan ini menghasilkan produk degradasi yang berbeda dari zat aktif awal. Dalam hal ini, HPMC yang berkaitan dengan formaldehida dapat memicu reaksi kimia pada pramipezole sehingga terbentuk produk degradasi dengan struktur kimia yang berbeda dari zat aktif awal. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.